Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nashhadu annahu addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih la yakhafu lawmata laim hatta taraka ummatahu ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan menelaah tafsir surah An-Nazi'at, melanjutkan dari apa yang sudah kita capai pada pertemuan yang lalu, 2 pekan yang lalu. Baik, kita sudah sampai ayat 26 ya, terakhir ya. Kisah Musa alaihissalam yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendakwai Fir'aun berakhir sampai ayat 26 ya. Mulai dari ayat 17 sampai ayat 26. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Hanya orang yang takut kepada Allah lah yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat dan peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Adapun orang-orang yang tidak beriman, meskipun didatangkan semua Al-Quran, tetap saja mereka tidak akan berubah, tidak bisa mengambil manfaat. Na'udzubillah min hadzal hal. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita kembangkan dari sini ya. Fir'aun akhirnya diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Adabnya di dunia, bagaimana Allah mengadab Fir'aun ini? Ditenggelamkan ya di laut, akhirnya mati, menggelepar-gelepar kemudian mati ya. Di awal telah disebutkan bahwa Fir'aun itu melampaui batas. Melampaui batasnya itu sangat keterlaluan. Dia mengklaim ana rabbukumul a'la. Ini benar-benar kesombongan yang keterlaluan. Masa manusia dia mengklaim dirinya ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Sebelumnya dia juga mengklaim malakum min ilahin ghairi, tidak ada sesembahan bagi kalian selain aku. Kata para ulama ya, jarak atau interval waktu antara pengakuan pertama, klaim pertama malakum min ilahin ghairi, kemudian yang kedua dia menyatakan ana rabbukumul a'la, itu jaraknya 40 tahun. 40 tahun ya. Jadi Fir'aun ini malang melintang dengan kesombongannya itu lama. Tidak hari itu juga langsung diadab, itu enggak ya. Maka ini menjadi fitnah besar bagi kaumnya kala itu ya. Orang-orang yang mengakui bahwa Fir'aun itu benar-benar Tuhan gitu kan, itu kan terfitnah dengan pengakuannya ini, akhirnya ditumpas oleh Allah. Orang yang sombong kalau tidak bertaubat berakhir dengan hina. Dah itu sudah harga mati. Nggak mungkin ada orang sombong itu
mulia, kecuali kalau tadinya sombong kemudian dia bertaubat dari kesombongannya, menerima apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, bisa mulia. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu asalnya juga awalnya dia menentang dakwah Nabi, bahkan ganas banget terhadap Islam, terhadap sahabat-sahabat Nabi. Tapi belakangan mendapatkan hidayah, wa hasuna islamuhu, nah, dapat hidayah dan Islamnya menjadi baik, ya. Akhirnya masuk dalam jajaran orang yang dijamin masuk surga. Ini beda dengan Fir'aun, sampai mati dia sombong. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu pernah musyrik, pernah menyakiti sahabat-sahabat Nabi di awal dakwah, tapi belakangan mendapatkan hidayah sekali lagi dan benar-benar menjadi muslim sejati, ya. Bukan asal masuk Islam, ya. Sebagian ini kan kadang-kadang ada mu'alaf itu asal syahadat, ya. Nah, kemudian nggak menekuni Islam, nggak betah, nanti balik lagi. Ternyata jadi orang Islam tuh nggak enak katanya. Ya iyalah, orang kamu mau syahadat cuman syahadat doang. Coba pelajari Islam ini, ya. Kan ada ya yang hari ini masuk Islam, beritanya mu'alaf itu kan, nanti berapa hari kemudian dia keluar lagi, ya. Baik, kisah seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Kaumnya Nabi Nuh ditumpas oleh Allah dengan apa? Banjir, ditenggelamkan, ya. Banjirnya dahsyat banget, ya. Kemudian kaumnya Nabi Lot alaihissalam juga ditumpas oleh Allah, kampungnya diangkat sampai dekat ke langit sana, dicungkir balikkan, dihujani batu bertubi-tubi, karena memang maksiatnya juga keterlaluan, dosanya itu keterlaluan. Semakin berat dosa semakin berat adabnya. Kaum Ad, kaum Samud juga ditumpas oleh Allah, ya, dengan berbagai macam adab, ya. Jadi banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran yang seperti Fir'aun ini, berakhir dengan ditumpas oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dibuang dari dunia ini, karena memang sudah tidak layak untuk tinggal di dunia yang fana ini. Kemudian orang-orang yang beriman, tengok di sisi yang lain, ketika Allah menumpas kaumnya Nabi Nuh, umat beliau yang beriman di mana? Di kapal, 40 hari terombang-ambing, ya, di tengah samudra ombak besar, akhirnya selamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menumpas Fir'aun, ya, bagaimana dengan Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman? Diselamatkan dengan cara yang luar biasa, ya. Demikian juga kaum-kaum yang lain, satu sisi yang sombong, yang kafir, yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya ditumpas, orang-orang yang beriman diselamatkan. Sehingga ada pelajaran yang bisa kita tarik dari semua kisah-kisah ini, bahwa durhaka kepada Allah, ya, maksiat kepada Allah itu sumber malapetaka. Sementara takwa atau iman atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sumber keselamatan, sumber keberkahan dan kebahagiaan. Ini sudah harga mati, ini nggak mungkin antum rubah. Dan kita kalau percaya ini, insya Allah, ya, kita akan berhati-hati dalam hidup ini. Tapi sayangnya sudah yang menggaungkan ini sudah suaranya tidak lantang. Di satu sisi ada orang-orang yang ngajak manusia ini bebas, nggak ada itu hubungannya maksiat dengan azab. Akhirnya Masya Allah, orang ini sekarang ini dipanas-panasi di ini, udah semakin semangat, semakin berani bebas, semakin berani maksiat, ya. Padahal sekali lagi ini kesimpulan yang harus kita jaga, ilmu dari Al-Quran yang disarikan dari Al-Quranul Karim, yaitu bahwa kemaksiatan itu adalah sumber malapetaka. Datanya banyak banget dalam Al-Quran, buktinya. Sementara takwa atau iman dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu sumber keberkahan, sumber kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, kita lanjutkan dari ayat 27 dan seterusnya. A'antum asyaddu khalqan alis sama,
banaha. Ya. Yaqulu ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, mubayyinan, dalilan wadihan, menjelaskan dalil yang sangat jelas, bukti yang sangat jelas, limunkiril ba'si, bagi orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Untuk orang-orang yang tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan, atau bahkan bukan hanya sekedar tidak percaya ya, yang menganggap bahwa hari kebangkitan itu tidak akan pernah terjadi, mustahil. Nih, disodori oleh Allah dalil-dalil, bukti-bukti yang menunjukkan dengan telak kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan orang-orang yang tadinya mungkir gitu ya, akhirnya bertaubat. Dia percaya setelah merenungkan, kalau mereka mau merenungkan. Tapi masalahnya orang kafir itu memang la yaqilun. Orang kafir itu tidak mau berpikir. Jadi disodori bukti-bukti yang begitu kuat, pada akhirnya juga tidak percaya. Dan ini juga bagi orang-orang yang beriman ya, kalau ayat-ayat ini ditadabburi ya, yang memang aslinya dia sudah percaya dengan adanya hari kebangkitan, akan menambah apa? Menambah kuat imannya ya. Dan mudah-mudahan faedah ini kita dapat ya. Saya yakin yang ada di sini ini semua dari luar tadi, bahkan sebelum sholat maghrib, bahkan dari tahun-tahun yang lalu juga sudah percaya kan kalau ada hari kebangkitan. Ngapain kalau kita sholat kalau tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan? Kalau seandainya kematian itu berakhir, badan kita ini hancur di kuburan, ngapain kita sholat? Nah, rugi kita. Benar kan? Kalau seandainya kehidup ini selesai, mati sudah tidak ada urusan, seperti yang diyakini orang mengingkari bangkit, ngapain antum ke masjid? Mendingan antum nongkrong-nongkrong di rumah. Nah, nikmati apa saja yang pengen Anda lakukan. Tapi masalahnya kan tidak begitu keyakinan kita itu. Hari ini kita diberi kesempatan hidup oleh Allah masuk alam barzah, ya kan? Masuk alam barzah pun bukan masuk begitu saja, kita punya akidah, nanti ditanya oleh malaikat. Nah, kita kepengen ketika di barzah itu bergelimang nikmat barzah. Kita kepengen dilindungi oleh Allah dari adab barzah atau adab kubur. Kita punya keyakinan adanya hari kebangkitan. Bahkan Rasulullah SAW juga sudah mengkabarkan nanti kalau kita berdiri di hadapan Allah, amal ibadah pertama kali yang dihisab itu sholat. Maka kita jaga sholat 5 waktu karena kita yakin itu semua ya. Tapi setidaknya mudah-mudahan setelah kita meskipun tadinya sudah yakin, dengan tadabbur ayat ini semakin mantap lagi, dan iman kita itu semakin memberi manfaat lebih besar lagi, membuat kita bersemangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya ya. Kemudian ikhwatal iman, apakah cocok mereka disuguhi bukti-bukti ini? Orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan itu apakah cocok untuk mereka disuguhi, disodorkan dalil-dalil ini tentang penciptaan langit, bumi? Perhatikan, cocok. Kenapa? Karena orang-orang musyrik yang mengingkari hari kebangkitan itu, mereka yakin kalau yang menciptakan bumi langit seisinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah ya, orang-orang musyrik itu bukan orang yang mengingkari adanya Allah. Kalau itu keyakinan kita, maka menyalahi dan menyelisihi Al-Quran. Allah mengkhabarkan tentang orang-orang musyrik ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Itu salah satu ayatnya tentang mereka. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, nah, mereka pasti akan menjawab Allah. Cuman masalahnya ketika diajari, didakwai, mari kita beribadah hanya kepada Allah, yakini la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Di sini masalah mereka. Mereka tidak siap meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Persoalan menurunkan hujan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, siapa yang menciptakan langit dan bumi?
orang-orang munkirul ba'ts di zaman Nabi SAW dikabarkan oleh Allah mereka itu percaya bahwa yang menciptakan bumi langit seisinya itu adalah Allah. Cuman masalahnya mereka menolak la ilaha illallah. Ya, maka cocok di suku ini. Kecuali kalau mereka itu ateis, tidak percaya dengan adanya Tuhan, kemudian disodori nih, lihat nih, langit nih, ciptaan, nggak nyambung. Orang dia nggak percaya adanya Tuhan kok. Ya, ini perhatikan. Yaqulullahu ta'ala mubayyinan dalilan wadihan li munkiril ba'ts. Allah berfirman menjelaskan bukti yang sangat jelas bagi orang-orang yang mengingkari kebangkitan, wa mustab'idi i'adatillahi lil ajsad, dan orang-orang yang menganggap mustahil Allah mampu menghidupkan jasad-jasad yang sudah hancur luluh. Prinsip mereka itu kalau jasad sudah hancur luluh itu nggak mungkin hidup kembali. Ya, membacanya saja sudah salah ya. Mestinya begini ya, kalau orang beriman, jasad yang hancur luluh itu nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah yang dulu menciptakan manusia, diberi kesempatan untuk beramal di dunia yang fana ini, kemudian dimatikan oleh Allah, kemudian nanti dihidupkan kembali untuk diberi balasan yang seadil-adilnya. Jadi beda banget akidahnya orang yang mengingkari kebangkitan dengan yang mengimani kebangkitan. Taib. Di dalam surah Yasin ya, itu keingkaran mereka diceritakan oleh Allah. May yuhyil idhama wa hiya ramim. Ada enggak ayat itu dalam surah Yasin? Hah? Ada. Tapi kalau antum bacanya cuman Yasin wal Qur'anil Hakim, ya enggak ada. Orang ini di bagian akhir. Nggak ketemu, ini ada. Kalau antum baca sampai akhir pasti ketemu itu. May yuhyil idhama wa hiya ramim. Ini namanya istifham ingkari. Siapa sih yang bisa menghidupkan orang yang jasadnya sudah hancur luluh? Bahkan kalau kita baca tafsir ayat ini itu ada riwayat ya. Ada orang musyrik, saya lupa namanya, tapi kisahnya ini masih saya ingat. Meremas tulang yang sudah lapuk, tulang orang diremes-remes gini, ditaburkan di wajah Rasulullah. Hai Muhammad, apakah kamu mengatakan bahwa tulang yang sudah hancur luluh ini nanti bisa hidup kembali? May yuhyil idhama wa hiya ramim. Kemudian datang jawabannya dari Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur luluh itu adalah yang menciptakan kali yang pertama. Anda berakal kan? Punya akal kan? Coba renungkan, kalau Allah dulu di dunia mampu, mudah bagi Allah ya. Allah kuasa menciptakan manusia miliaran dengan berbagai macam keajaiban ya. Di antara keajaiban manusia ini, garis ininya, sidik jarinya tidak ada yang sama, padahal cuman segini. Kalau seandainya sidik jari itu selebar ini, mungkin agak ini, cuman segini ya. Maka sampai hari ini di dunia penyidikan itu, kejahatan ini dipakai. Ada gagang pisau kok, misalnya ada sidik jarinya si A, terindikasi berarti yang megang pisau inilah si A. Nah, makanya biasanya kalau ada kejahatan tuh langsung kasih polis lain, tidak boleh ya. Nanti bisa diacak-acak, bisa direkayasa. Nggak usah antum bahas itu, yang itu sudah ada yang ngurusin. Ngapain bahas itu? Sudah ada tim khusus, sudah Kapolri sudah pada. Cuman saya ingin mengingatkan, ini keajaiban, subhanallah. Nah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala dulu mampu menciptakan manusia, kemudian akhirnya bertebaran, hidupnya ditentukan oleh Allah, kaya miskinnya ditentukan oleh Allah, kematiannya ditentukan oleh Allah, kemudian nanti kalau Allah menghidupkan kembali, mudah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan thumma ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah? Dia yang menciptakan, yang menghidupkan kamu, mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu dan tidak mati-mati lagi. Ya. Taib. Ini harus diasah jemaah sekalian ya. Terus akidah itu jangan angin-anginan. Kalau akidah itu kalau bisa itu kayak begini nih.
Nih kokohnya tiang ini. Orang-orang beriman di zaman dulu itu ada yang ditangkap, dibelah pakai gergaji, grek terbelah dua, nggak luntur imannya. Ya, masya Allah. Semoga kita tidak menghadapi cobaan seberat ini. Ada orang-orang beriman tidak punya salah apa-apa. Salahnya itu karena beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dihadirkan di pinggir parit besar yang sudah diisi api, kayu bakar dinyalakan. Kamu kalau tidak melepaskan imanmu, saya lemparkan. Kisah ini masyhur, insya Allah nanti sampai, karena ada di Juz Amma. Cuman nggak tahu, mungkin setelah tahun 25 atau 24 lah. Kita sudah punya presiden baru, insya Allah. Ya, baru sampai ke situ. Atau sebelum itu mungkin ya, ini sudah tahun berapa ini? Udah 22 ya, yang mudah-mudahan sebelum itu. Atau kapanlah, nggak penting, yang jelas mudah-mudahan kalau kita kaji itu nanti sampai surah Al-Buruj. Itu ada kisah dikenal dengan Ashabul Ukhdud. Kejadiannya di Najran. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab tafsir itu menyebutkan jumlah yang dibantai itu ada yang menyatakan sampai 70.000. Mereka orang-orang hebat, keren, dihadapkan kepada api tapi imannya tidak lepas. Bahkan sampai ada seorang ibu yang maju mundur karena gendong anaknya yang masih kecil. Rasa sayangnya kepada anaknya ini membuat dia agak ragu gitu. Tapi anaknya justru menjadi supporter. Nah, supporter ya, bukan supporter bola. Supporter supaya ibunya tetap istiqomah. Imdi ya ummi fa innaki 'alal haqq. Maju Bu, maju, ibu berada di atas kebenaran. Begini ini, iman begitu kuatnya. Pertama taufik dan hidayah dari Allah, tapi kedua adalah usaha orang itu untuk memahami agama ini. Ya. Ada kisah-kisah menakjubkan orang-orang yang punya iman yang luar biasa. Ya. Dan terulang lagi di zaman Rasulullah SAW, orang-orang hebat seperti ini. Ya. Sumayyah itu sampai wafat, meninggal gara-gara mempertahankan imannya. Abu Lahab ingin merampas imannya, Abu Jahal nggak berhasil, ditombak dadanya. Dicatat awwalu syahidatin fil Islam, wanita yang mati syahid pertama dalam Islam. Dan sampai sekarang banyak orang-orang yang kenal Sumayyah ini, namanya disematkan untuk putri-putrinya. Sumayyah. Suaminya siapa? Suaminya namanya Yasir radhiyallahu anhu juga meninggal. Anaknya disiksa setengah mati sampai nyebut Hubal, Hubal. Mereka sudah girang, dikira Ammar ini murtad. Tapi Allah yang maha mengetahui isi hati Ammar, ternyata imannya itu masih teguh. Ya, itu hanya diucapkan di lisan tapi tidak berpengaruh di hati. Banyak cerita-cerita begini ini ya, harus kita hadirkan untuk memotivasi kita dalam beragama ini supaya punya iman yang kuat. Antum ayyuhal bashar, apakah kamu wahai manusia? Manusia ya, manusia itu istimewanya dikaruniai apa? Akal. Diajak berpikir oleh Allah. Tidak langsung dimatiin oleh Allah, dikasih kesempatan untuk bertobat. Antum asyaddu khalqan amis sama? Antum ayyuhal bashar, apakah kamu wahai sekalian manusia, asyaddu khalqan amis sama, yang lebih sulit penciptaannya atau langit? Nih kamu sekalian ini makhluk, langit juga makhluk. Dan tadi sudah saya katakan orang musyrik itu percaya kalau Allah itu yang menciptakan langit. Nah, bandingkan kamu dengan langit ini. Antum asyaddu khalqan amis sama? Kamukah yang lebih sulit, yang lebih dahsyat penciptaannya atau langit? Kalau orang yang kenal langit, apalagi mengenalnya itu berdasarkan Al-Quran, bukan hanya berdasarkan mata, itu dahsyat mana kita dengan langit? Langit lah, langit tinggi tegak tanpa tiang. Antum aja bikin ini ukuran berapa ini? Ukuran berapa? Sampai hari ini tidak ada itu arsitek hebat yang bisa membuat atap 10 kali 10 tanpa ada penyangga dan tanpa ada yang memegang. Ada nggak? Wow, nggak mungkin lah. Sunnatullah itu pasti jatuh. Kalau secara fisika itu karena gravitasi, apalagi benda-benda berat begini ini. Lampu aja itu kalau nggak diikat itu pasti jatuh. Tapi lihat langit itu diantara keajaibannya, bukti kemahakuasaan Allah yang ada di sana.
itu jauh lebih dahsyat daripada yang ada pada manusia. Meskipun manusia juga luar biasa, tapi kalau dibandingkan dahsyatnya langit nanti disebutkan di sini, ya. Tinggi tanpa tiang, tidak retak, tidak, sepanjang Allah menghendaki masih utuh. Tapi nanti kalau sudah tiba saatnya, idas samaun fatarat, idas samaun syaqqat, langit yang sekarang ini kokoh tegak tanpa tiang, nanti kalau sudah tiba saatnya pecah, terbelah, runtuh, tinggal nunggu waktu. Masya Allah, orang Islam itu kalau dia faham Al-Quran, dia akan mendapatkan berita-berita dari Allah, dari Rasulullah, itu dahsyat. Nah, sekarang ini orang nggak ngerti berita begini, berita bola aja sudah dianggap dahsyat. Masya Allah, berita bola, berita hal yang receh-receh yang kalau anda itu tahu atau tidak tahu tidak akan membuat anda itu berpengaruh kedudukan anda pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hobi bola itu dia tahu daftar jadwal nih, apa namanya, Piala Dunia di tahun ini di mana? Di Qatar. Anak juga tahu dikit-dikit gitu. Tapi kalau sampai nanti yang ini begini tandingnya ini golnya berapa, itu wah kelewatan itu. Ngapain ngurusin begitu? Ya? Atau dunia apa namanya? Dunia infotainment, artis yang selingkuh, yang cerai, yang masya Allah kotor banget. Itu kadang-kadang menjadi berita penting, tiap hari ada yang melototin itu. Coba baca Al-Quran. Anda dibawa ke akhirat, Anda dihabari nanti langit itu akan terbelah, bintang berjatuhan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kita pasti akan mati. Nah, kemudian ini kita kadang-kadang dibawa ke masa lalu. Iblis itu tadinya di surga, setelah durhaka kepada Allah diusir oleh Allah, nggak pantas kamu di surga, kamu nyombongkan diri, sono turun ke bumi, dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Subhanallah, habis seluruh karunia Allah gara-gara dia durhaka. Maka ikhwatal iman, baca Quran, ikhwatal iman, ya, baca, pelajari, sering-sering dengerin orang-orang yang menguraikan Al-Quran, kita akan dapat berita-berita besar, ya. Jangan hidup ini, ya Allah, orang Islam itu isi yang dia ini cuman berita receh-receh. Apalagi udah begitu sekarang ini hoak banyak banget, iya kan, hoak kan. Nah, tayyib. Hebatnya langit itu apa? Dzatul jurmil azim, yang memiliki ukuran yang besar, fisik yang besar, wal khalqil qawi, ya, yang memiliki apa namanya, penciptaan yang kuat, buktinya tidak retak-retak, warirtifaul bahir, dan ketinggian yang menakjubkan, tingginya, kuatnya, tegak tanpa tiang, tidak meleot-meleot gitu ya. Lebih dari itu, kalau kita membaca langit berdasarkan Quran itu 7 lapis. Sab'a samawat itu disebutkan oleh Allah banyak. Pernah nggak kejangkau oleh mata kita langit kedua itu? Nah, langit ketiga, apalagi Sidratul Muntaha yang Nabi pernah ke sana, ya. Tapi melalui Rasul, ya, melalui kisah Isra Mi'raj itu sampai akhirnya diperintah, diwajibkan sholat, dan hadisnya ini riwayat Bukhari, ya. Kita tahu ketika sampai di langit 1, ya, minta kepada penjaganya untuk dibukakan. Naik ke kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7. Dan bukan kayak kue lapis ya. Kue lapis itu kan 7 lapis antum keset gini, ya, 1. Kan kadang-kadang sedepnya makan kue lapis itu jangan langsung di ini, antum kesetin satu-satu per lapis itu, masya Allah, ya kan. Langit itu bukan seperti itu. Jarak ini wallahu taala alam berapa jaraknya antara langit 1. Yang jelas tidak langsung nempel 7 lapis. Maka kisah itu Rasulullah sampai ke langit pertama dengan Jibril, minta dibukakan ininya, naik lagi, ya kan. Wallahu taala alam berapa jaraknya, minta dibukakan penjaga langit yang kedua, begitu seterusnya. Kan dahsyat itu, ya. Rafa'a samkaha fasawwaha, ya. Firman Allah Ta'ala, dan meninggikan bangunannya, yakni membangun dan membentuknya. Yang membangun Allah, yang membentuknya Allah, yang meninggikannya juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fasawwaha, lalu menyempurnakannya, yakni menguatkan dan mengokohkannya, sehingga menyebabkan akal manusia terpukau dan terperangah. Kalau mau berpikir, di hadapan kita ini ada 2 ayat, yang dua-duanya ini kita diperintahkan untuk merenungkan, mentadabburinya,
Yang pertama ayat qauliyah, firman Allah, Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah mencela orang-orang yang tidak mau merenungkan Al-Quran. Maka mengapa mereka itu tidak mau merenungkan Al-Quran? Apakah hati mereka ada gemboknya? Buka gemboknya, supaya kita tidak masuk dalam celaan ini. Dan mudah-mudahan kegiatan kecil-kecilan ini ya mengeluarkan kita dari celaan Allah, orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Ayat kauniyah, bumi langit seisinya, Masya Allah, ini lebih banyak lagi. Quran, nanti lanjutannya sunnah ya, karena Al-Quran itu dijelaskan oleh sunnah Nabi, oleh hadis-hadis Nabi ya. Alhamdulillah kita punya kajian dua ya, yang satu tafsir, yang satu hadis tentang akhlak, yang baru kita mulai sekali. Hari apa itu? Ahad pekan pertama ya. Nah, kitab Al-Adabul Mufrad. Mudah-mudahan kita dapat tambahan ilmu dari kajian ini, amin ya. Tayyib. Bumi langit seisinya. Kalau saja khatib-khatib yang berkhutbah di hari Jumat, ngimamin sholat, sering-sering bacain surah Al-A'la dengan surah Al-Ghasyiyah, dan jamaah itu faham apa yang dibacakan ini, Masya Allah, insya Allah pulang Jumatan itu. Kalau dibacakan Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Dah, ada onta. Dulu ini Quran itu pertama kali kan orang Mekah yang menerimanya. Nah, maka disesuaikan dengan keadaan di sana. Tidakkah engkau perhatikan onta? Itu orangnya ada di punggung onta. Kendaraan mereka untuk menjelajah padang pasir ya. Sebelum ada Volvo, sebelum ada Mercedes-Benz, Scania, truk-truk besar itu dulu ngandelin onta. Kalau kita dulu ngandelin apa? Ya, ngandelin sepeda atau oplet zaman dulu. Sekarang Masya Allah, antum kalau pengen ke mana? Ke Jawa Timur atau ke Sumatera dari Bekasi Timur, antum mau naik bis yang tingkat itu, bis-bis Masya Allah. Tapi itu mesin semua, nggak ada lagi ini kan. Dulu onta, orangnya kalau yang diperintah untuk mentadaburi onta itu nangkring di atas punggungnya. Karena orang-orang Mekah itu pedagang-pedagang hebat, sering menggunakan ini. Kemudian kalau disuruh di gunung itu tinggal tengok kanan, tengok kiri, gunung ada di mana-mana, ya kan? Apalagi langit tinggal dongak. Tapi lagi-lagi masalahnya ini bukan masalah orang itu mau nggak mentadaburi itu. Apalagi di Indonesia, Masya Allah, ya, hewan di Indonesia luar biasa, gunung banyak, tumbuhan luar biasa, itu semuanya bukti-bukti makhluk-makhluk yang menyimpan bukti kekuasaan Allah. Sayangnya orang Islam ini ngopi, sarapan singkong kerjaannya gitu ya, kemudian nggak baca Quran, nggak mentadaburi alam, dia terbelakang. Qurannya nggak faham, alam dia tidak faham, diambil orang lain. Profesor biologi jarang yang orang Islam, ya, sarjana fisika bukan orang Islam. Akhirnya yang menguasai alam ini, yang menjadi imam untuk urusan dunia sekarang siapa? Nah, siapa? Orang lain, katakan orang lain gitu, ya. Sementara urusan agama yang ilmu syar'i juga minim. Ini masalah kita. Kalau sudah begini ya beginilah jadinya. Antum jangan mimpi pengen mulia, pengen jaya, kemudian jauh dari Al-Quran, males untuk mentadaburi ayat-ayat Allah ya. Mulianya manusia itu apa? Imannya, takwanya. Allah janjinya apa? Memberi pertolongan kepada orang Islam begitu aja? Enggak. Wa kana nasrullahi haqqan 'alal mu'minin. Pertolongan Allah itu diberikan pada orang beriman, bukan hanya orang-orang yang ngaku Islam. Ya, dan itu sudah dibuktikan oleh Allah. Ya, pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dan para sahabat yang mereka itu benar-benar orang mukmin, dan generasi sesudah itu lihat sejarah. Ya. Bahkan Allah pernah memberi pertolongan itu dahsyat banget. Perang Ahzab ya, yang dikenal dengan perang Khandaq
Itu Rasulullah dikepung musuh, koalisi semua musuh, ya, mulai dari musyrik, Yahudi, dan juga ditambah orang munafik. Bayangin, Rasulullah dikepung dalam suasana yang sangat sulit, ya. Setelah hampir sebulan dikepung, hampir sebulan ya, bukan 3 hari langsung turun pertolongan Allah, nggak sampai Rasulullah dan orang-orang beriman ini mengalami penderitaan yang luar biasa, baru diturunkan oleh Allah apa? Angin dan malaikat yang mereka tidak melihatnya. Angin, cukup dengan angin, ya, itu musuh yang tadinya sudah berkoalisi, yang sudah pede banget pasti Muhammad akan hancur karena mereka sudah berkoalisi. Hanya Allah hembuskan angin, mereka kocar-kacir, ngibrit barunya, karena anginnya itu luar biasa. Kendil-kendilnya alat-alat masaknya jungkir balik, kemahnya beterbangan di malam yang sangat dingin, kabur mereka. Bukti, kadang-kadang Allah memberi pertolongan itu sampai sedahsyat itu ketika hambanya benar-benar memenuhi syarat. Maka mohon ikhwatal iman, ya, beragama itu jangan asal-asalan. Kita terus tingkatkan sampai semaksimal mungkin, ya. Jangan sampai antum yang sudah ngaji begini ini atau sudah ke masjid kumat-kumatan, sekali ke masjid sekali enggak, bismillah ada adzan ke masjid. Siapa lagi yang akan menjaga agama ini? Orang-orang yang di luar sana yang belum ini, wah itu masih jauh. Yang diharapkan untuk menjadi penolong-penolong tegaknya agama Allah, orang-orang yang sudah masuk ke masjid, yang sudah mau duduk di tempat seperti ini. Kalau di luar sana masih jauh, ya, jauh. Taib. Kemudian ikhwatal iman, wa aqdasha lailaha wa akhraja duhaha. Nih amati ini hal yang sangat nyata, ya. Allah berfirman, dan menjadikan malamnya gelap gulita, yakni menjadikannya gelap. Kegelapan tersebut menutup seluruh penjuru langit sehingga permukaan bumi menjadi gelap gulita. Wa akhraja duhaha, dan firman Allah Ta'ala, dan menjadikan siangnya terang benderang, ya. Ay adhara fihi nuril azim, adhara fihi nural azim, Allah tampakkan, ya, cahaya yang dahsyat hina atabis syams, ketika matahari datang atau muncul. Fantasyaran nas fi masalihi dinihim wa dunyahum, lalu manusia bertebaran untuk kemaslahatan agamanya dan dunianya. Siklus malam dan siang itu semua orang mengalaminya. Semua orang, yang kafir, yang mukmin, yang ateis, semua tidak bisa memisahkan ini. Kayak begini ini, maghrib begini, semua manusia yang di wilayah sini mengalami waktu maghrib kan. Nah, tapi kalau yang di sana di Saudi belum, ini masih panas ini, ya kan 4 jam selisihnya terus, ya. Taib. Malam dan siang itu kalau dilihat secara kasat mata itu cuman bedanya gelap dan terang. Itu pun kalau di kota-kota begini nyaris tidak ada gelapnya. Tapi kalau antum di kampung yang terpencil itu jelas beda, ya kan. Ini kan terang nih lampu, di luar sana juga banyak terang. Tapi aslinya yang kasat mata itu malam terang, malam gelap, siang terang. Kemudian antum renungkan, kita bisa bertahan hidup, alhamdulillah, ada yang 60 lebih, ya, itu ngikutin ini. Malam kita istirahat, siang hari kita beraktivitas. Subhanallah, manfaat yang dirasakan oleh manusia dari digulirkannya siang dan malam itu dahsyat. Ada, ya, orang itu, ya Allah, berusaha, dia pengusaha, itu setiap hari itu bisa untung miliaran, ngikutin malamnya tidur, siangnya kerja. Kemudian kerja pun bukan dari subuh sampai maghrib kan, rata-rata perusahaan-perusahaan itu kan ada jam kerjanya. Itu kadang-kadang ada yang hitungannya keuntungan itu sehari miliaran, sehingga di akhir bulan, ya, itu puluhan miliar. Umur 40 itu sudah jadi konglomerat. Ngikutin ini, ngikutin siklus malam siang, dia berusaha. Ini yang pengusaha. Yang petani, pagi hari ini dia nyemai nan padi. 3 bulan berikutnya ikuti siang malam, ya. Petani-petani itu tidak mungkin 24 jam di sawah. Sore pulang gitu kan, tidur, besok lagi
3 bulan panen 10 hektar. Mau yang lebih dahsyat lagi 100 hektar. Ada di luar sana, masih ada orang punya 100 hektar, ya kan? Atau yang punya toko, punya bengkel, Pak Yani. Akhirnya kadang-kadang umur sini aset kekayaannya 4 triliun, 5 triliun. Ada kan? Biasanya yang kekayaannya bisa dibaca itu siapa? Pejabat-pejabat negara, karena harus melaporkan kekayaannya. Setahu saya menteri yang paling kaya itu saudara kita Pak Sandiaga Uno. Saudara kita ya, Muslim ya. Itu triliunan. Setahu saya, nggak tahu kalau menteri yang lain sekarang ada yang lebih banyak. Coba orangnya masih muda begitu, itu juga memanfaatkan siklus malam siang, tidur beraktivitas, tidur beraktivitas. Itu yang dunia ya. Saya hitung yang urusan agama. Kita ikuti siklus siang malam ini ya. Kita sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Sehari 17 rakaat. Zikir ba'da sholatnya 500 kali. Karena komposisi zikir itu 33 tasbih, 33 tahmid, takbir, disempurnakan dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Sebulan berapa? 10 tahun berapa? Ya. Belum lagi biasanya orang itu kalau sudah rajin sholat itu nggak puas dengan sholat fardu. Dia tambahi 12 rakaat sholat sunnah qabliyah ba'diyah yang rawatibah. Berapa itu? Sudah 29, hitung sendiri ya. Yang sehari membaca 1 juz, hari sehari, 2 hari, sebulan berarti khatam. Yang membaca setengah juz berarti 2 bulan khatam. Dari pemanfaatan waktu ini ya, digulirkan oleh Allah, ada siang ada malam. Alhamdulillah kita bertahan hidup. Coba kalau sebulan kita ini melek terus, kerja terus, kalau nggak tepar di hari kedua, ketiga, berapa orang itu nggak bertahan tidak mampu bertahan tidak tidur. Nah ini ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan malamnya gelap, kemudian siangnya terang. Coba siapa yang paling diuntungkan? Sapi dapat untung apa? Awalnya dia kecil gitu kan, sebulan, 3 bulan, 4 bulan, siang malam dilalui, akhirnya disembelih. Masya Allah. Manusia lagi yang mengkonsumsi. Makanya kalau manusia itu nggak bersyukur kepada Allah, memang pantas layak untuk dilemparkan ke neraka dan tidak keluar. Kalau syukurnya itu tidak bersyukurnya sampai tidak beriman ya, tidak mau menaati Allah dan Rasul, kayak Fir'aun tadi, mulai ditenggelamkan dulu sampai sekarang di alam barzah, dan akhiratnya nunggu adab yang lebih berat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan perjalanan kita tidak seperti Fir'aun, orang sombong dan orang-orang sombong yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini. Ternyata bukti-bukti kemahakuasaan Allah untuk bisa menghidupkan manusia itu banyak sekali. Bahkan di antara bukti-bukti ini juga ada rahmat Allah, digulirkannya siang dan malam. Ternyata yang memetik keuntungan yang paling besar adalah manusia. Semoga kita diberi kekuatan dan pertolongan oleh Allah untuk bisa selalu mengingat Allah, bisa bersyukur dan bisa selalu ibadah. Jangan lupa doa yang diajarkan oleh Rasulullah dulu kepada Mu'adz radhiyallahu an, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.